proyek Lestari Brodo. Saya Andini Effendi akan menemani kalian di talk show siang hari ini. Nanti kita akan ngobrol bersama CEO Brodo, Mas Yuka. Dan juga kita akan ada talk show soal pelestarian budaya sebagai bagian dari prinsip Lestari Brodo. Kita pengen tahu Brodo nih ngapain aja sih urusannya kalau sama kebudayaan. Nanti juga ada Kak Dian Sastrowardoyo yang akan bergabung bersama kita. Dan juga apa saja yang udah dikerjain antara Brodo dan Dian Sastro. Sekarang kita langsung sambut aja CEO Brodo, Kak Yuka Harlanda. Hai Yuka. Oke, sekarang Yuka mungkin banyak yang pengen tahu. Sebenarnya aku juga penasaran sih. Sebenarnya awal mula soal proyek Langkah Lestari. Awalnya itu kenapa bisa buat ini? Apa sih maksudnya Langkah Lestari dan apa yang pengen kalian achieve gitu dari proyek ini? Ini sebenarnya panjang banget nih Mbak ceritanya. Jadi gue karena ada waktu 3 jam, gue akan cerita dari awal. Gini sih sebenarnya ada, kalau lihat dari bisnis ya, ada hal romantis nih antara bisnis dan idealisme. Jadi terkadang kita kan kalau sebagai bisnis itu kita ada investor, ada shareholders, ada partner, ada apa segala. Intinya kita sebagai bisnis tuh harus selalu grow. Bisnis harus perform, kita harus punya profit dan segala macam. Cuman di satu sisi kita juga apa ya? Pada saat itu terjadi kok ada yang kurang nih dari tujuan kita. Kalau hanya untuk profit aja, hanya untuk growth aja itu tuh kerasa ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi pas kita ngobrol bareng-bareng nih apa ya biar kita bisa ngasih impact yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi untuk society dan lain-lain. Akhirnya kita memilih let's do something right deh gitu sih. Sebenarnya very simple, kita nggak mau mengklaim kita yang paling benar dan sustainable dan lain-lain karena itu panjang sekali ceritanya. Kita pengen ini dijadikan momen untuk kita menuju ke arah yang lebih baik. Jadi makanya nih terima kasih banget teman-teman nih menurut saya para visioner ada dari Pelepah, ada dari Bell Society, Mycotek, Pattern X dan Ketimbang Ngemis. Ini mereka semua nih sebenarnya yang membuka pintu untuk kita berbuat lebih baik lagi karena mereka dari awal memang misinya adalah itu. Kita yang awalnya itu misinya for profit, jadi pelan-pelan belajar banyak dari mereka dan kita berkolaborasi gimana supaya ke depannya bisa lebih baik lagi. Sebenarnya itu sih. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang semua produknya Brodo tuh artinya apakah menggunakan sustainable material kah atau apa? Apa yang perlu diketahui oleh kita-kita nih, konsumen? Belum sama sekali. Okay. Jadi gini, ini perjalanan panjang banget karena ibaratnya mau diet, ini tips kalau mau diet, mau ngurangin berat badan harus ngasih tahu ke semua orang, gue lagi diet ya. Jadi semua orang akan meminta kalian untuk tanggung jawab. Nah ini kita bilang kita mau menuju ke arah yang sustainable ya. Jadi biar nanti teman-teman tuh kayak mengundang kita untuk oke, Brodo udah sustainable atau belum. Dan tentunya kita penggunaan material masih belum sustainable sama sekali. Penggunaan packaging masih belum sustainable sama sekali, tapi yang pasti kita ingin mengimprove dari sisi end-to-end-nya sih. Oke, apa yang harus kita ketahui teman-teman pengguna sepatu nih, kita semua kan menggunakan sepatu. Yes. Apa yang harus kita ketahui sih dengan kita menggunakan sepatu, terutama sepatu yang terbuat dari kulit, kontribusinya tuh sebenarnya apa gitu terhadap alam supaya kita tuh juga sebagai konsumer lebih bertanggung jawab. Yes. Ini jadi tren ya di seluruh dunia namanya SDG, ESG, Environment, Social dan lain-lain itu menjadi tren. Gue dapet ini agak ngos-ngosan ngomong di. Sama. Gue ada kesempatan ngobrol sama nih bener-bener hoki banget ketemu sama CMO-nya Adidas. Dia yang bertanggung jawab sama Adidas Yeezy, Adidas apalagi Predator, terus dia Adidas Parley yang collab sama sustainable-nya si Adidas. Dia yang meng-convince kita bahwa actually being sustainable is a good business. Kan gue curhat kalau di Indonesia kayak gini marketnya nggak ada nih gini-gini. No, it's a long process. Just believe me. Kalau lo mimpi keluar, mimpi go international, literally go international, this is the way to go. Lo masih kecil, gua Adidas, gue produksi berapa kayak 3 miliar sepatu dalam setahun, gue sudah terlalu gede dan susah. Lo masih kecil, let's do it right at the beginning. Jadi kayak oke, I trust you. Ya. Jadi kalau teman-teman ini sebenarnya nggak sadar kalau setiap sepatu yang kita gunain ini nih, oh iya. ada dampaknya sama alam. Benar. 98% sepatu ini mempunyai elemen plastik ya, semuanya dari sole, upper,
tali, apalagi lem dan lain-lain itu semua sebenarnya kalau kita mau ngomong sepatu sustainable itu hampir mustahil ya. Iya. Jadi hal paling sustainable yang bisa kita lakukan terhadap sepatu kita adalah wear it longer. Jadi jangan gampang dibuang teman-teman. Jangan gampang dibuang. Iya kan, kalau bisa di upcycle lagi, biar bisa dipakai lebih lama lagi. Jadi memang kita semua sebenarnya penyumbang polutan terhadap karena menggunakan sepatu, tapi selalu ada jalan biar lebih baik lagi. Intinya kayak gitu. The most sustainable shoe you have is the one you already have. Gitu. Sepatu yang paling berkelanjutan yang adalah sepatu yang sudah kita miliki. Artinya jangan keseringan, jangan sering-sering belanja sepatu. Nanti brodonya gimana dong? Nggak masalah karena kita punya fasilitas repair. Ada fasilitas repair, nah itu salah satu ini untuk upcycle-nya ya. Yes. Sekarang kalau kita ngomongin soal langkah lestari ini dengan kebudayaan. Okay. Sebenarnya tuh apa yang udah dilakukan dan kenapa nih kita mengangkatnya dari aspek budaya? Gue agak turunin dikit juga ya. Silakan. Mohon maaf. Gini, gue boleh dibilang ilmunya sangat dangkal tentang kebudayaan. Budaya yang gue tahu adalah ya Indonesia keren dan lain-lain. Tapi memang ya gini loh, kita Indonesia budayanya kaya banget dan kedangkalan itu menampar gue ya. Gila loh, gue sendiri orang Minang nggak tahu sama sekali budaya gue tuh apa gitu. Jadi ini gue yakin gue merepresentasikan ya bapak-bapak milenial yang lain kayaknya akan segini what happen kalau nanti the next generation dan kita Brodo at least kita punya platform ya as a consumer brand kita bisa nggak pakai platform ini untuk kita nge-introduce budaya-budaya kita dan ternyata pas gue membuka Cakrawala gila keren banget apalagi yang sekarang nih yang tentang sama Sumba mind blowing. Dan proses apa segala macam itu benar-benar ini like, bulu kuduk berdiri nih. Kalau ingat-ingat proses itu bahwa ya tadi budaya Indonesia keren dan ada banyak banget. Kalau mau cari inspirasi nggak usah jauh-jauh, nggak usah keluar negeri. Ini di halaman belakang kita banyak banget dan keren banget. Dan kita generasi selanjutnya tuh harus banget bisa nge-push. Dan project ini kalian kerjakan sama Dian Sastrowardoyo. Yes, tidak lain tidak bukan. Tidak lain tidak bukan. Kalau gitu langsung aja kita panggil Kak Dian Sastro untuk bergabung. Untuk ngobrol-ngobrol, tepuk tangannya dulu dong untuk Kak Dian. Hai semuanya. Silakan Di. Ini sama-sama tumbler. Sama-sama tumbler karena kita lestari. Jadi tolong ini masih pakai botol plastik ya. Oh ya. Jangan lupa di daur ulang Mas Yuka. Jangan dibuang justru. Aku izin mau buka kali silakan ya. buka. Kita semua udah memenuhi protokol kesehatan sebelum kesini. Berapa kali udah ditusuk-tusuk kan? Udah. Dian, jadi sebenarnya boleh ceritain nggak sih ke kita pengen tahu apa sih yang dikerjain nih sebenarnya sama Brodo dan hubungannya dengan Sumba? Oh iya. Itu apa gitu, silakan. Jadi sebenarnya waktu itu kenalan sama teman-teman Brodo kayak Yuka gitu. Kita waktu itu kenalan di sebuah acara apa ya, advertising ya waktu itu ya? Pembicara bareng. Tapi yang pasti yang menarik buat gue adalah teman-teman di Brodo juga punya idealisme sebenarnya Din. Jadi idealisme bahwa mereka pengen memberdayakan sepatu produk lokal, pabrik sepatu lokal. Jadi benar-benar gimana caranya kita yang lokal ini bisa bawa nama Indonesia untuk crossover gitu loh internationally. Menurut gue itu idealisme yang jarang aja gitu loh untuk orang ballsy enough atau cukup berani untuk melakukan hal yang against all odds kayak gitu, nggak ngikutin tren segala macam. Dan gue juga waktu itu kan lagi baru mulainya bikin Yayasan Dian dan kebetulan Yayasan Dian waktu itu udah beberapa kali tuh kita pernah bikin beberapa kegiatan di Sumba. Mungkin gue mau share dulu ya ke teman-teman, kita tuh kayak punya ikatan batin sama Sumba, gue gak tahu kenapa, karena mungkin salah satunya adalah Sumba adalah pulau terselatan di Indonesia, pulau yang adanya posisinya di tengah paling, tapi kadang dia tuh bisa dibilang dia kayak pulau yang pembangunannya paling tertinggal teman-teman. Jadi paling indah, termasuk yang paling indah, tapi kok orang-orangnya paling miskin. Dan ini juga karena disebabkan ternyata karena budaya mereka yang juga membuat mereka kayak selalu kelibet utang sendiri. Mereka tuh punya kebiasaan nggak apa-apa banget untuk ngutang sama satu kampung, yang penting anak gue bisa kawin. Kenapa? Kawin itu mahal banget kalau di budaya mereka, karena ada yang namanya budaya belis atau mas kawin. Kalau orang Sumba itu mau kawin itu harus bayar mas kawinnya tuh sapi berapa ekor, kuda berapa ekor, pokoknya yang bener-bener kayak lagi mau lagi kuda dan sapinya. Dan itu puluhan juta satu ekor, apalagi ini perlu berapa ekor, dan itu siapa yang bisa bayar ya, bayarnya dalam bentuk utang. Jadi kayak
semua keluarga punya utang kepada keluarga-keluarga yang lain. Misalnya saya nggak punya sapi 3 ekor, ya udah pinjam punya keluarga itu dulu, nanti gitu deh pinjam-pinjaman aneh. Jadi benar-benar susah banget buat masyarakat mereka maju secara ekonomi karena mereka terbelit sendiri dengan budaya mereka. Terus akhirnya kita pernah bikin beberapa kegiatan nih, gue mau share dulu. Jadi waktu itu kita pernah bikin acara sebuah kayak kita bikin pameran kain Sumba di Plaza Indonesia, Lukamban Dumaluri. Itu intinya kita ada pameran foto, video, dan instalasi kain tenun Sumba, dan semua dana yang kita dapetin itu adalah untuk memberikan bantuan kepada penjualannya untuk pembangunan infrastruktur air bersih dan renovasi rumah adat di Desa Prainatang, Mondo, Sumba. Kemudian kita juga pernah bikin kerjasama sama anak-anak Waterhouse Project. Kita pernah bikin infrastruktur dan pengadaan air bersih di Pambotanjara, Wairinding, Sumba Timur. Wairinding itu kan yang keren banget, yang kelihatan kayak semua orang tuh foto di situ, semua blogger, influencer foto di situ. Tapi intinya sedihnya di situ malah paling susah air. Ya. Jadi gimana caranya mereka mau sejahtera kalau air untuk minum, masak, mandi aja tuh sesuatu yang pokok ya, kebutuhan pokok. Mereka nggak punya akses yang sehat kepada air bersih. Jadi kita bantulah dengan kerjasama dengan Waterhouse Project. Terus kita juga selama pandemi Yayasan Dian Sastrowardoyo juga bekerja sama dengan Kita Bisa dan juga beberapa sahabat-sahabat untuk membantu para pelajar di Sumba Timur. Seluruh Nusantara ini pas pandemi tiba-tiba sekolahnya online kan. Sementara teman-teman yang di Sumba itu boro-boro mau sekolah online, mereka sinyal aja kadang-kadang di beberapa pelosok nggak dapet, nggak punya kuota, nggak punya gawainya aja juga nggak punya gitu. Jadi akhirnya kita sempat waktu itu sama anak-anak kita juga pengadaan gawai untuk bisa tetap gimana caranya mereka tetap bisa sekolah walaupun secara online, dan ada yang dalam bentuk kuota, ada yang dalam bentuk. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi terus kita juga mengadopsi 3 sekolah dasar di Sumba Timur untuk memberikan bantuan berupa kita benerin. Jadi gedungnya udah ada yang hancur banget. Ya. Kita kerjasama sama Pertamina Foundation, kita benerin yang supaya bagus lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya Yayasan Dian itu udah lebih fokus di livelihoodnya orang Sumba. Makanya kerjasama sama Brodo ini sebenarnya udah lama banget ya? Ngobrolnya udah lama banget. Jadi ngobrol udah lama, eksekusinya kapan? Eksekusinya juga lama. Karena memang tadi prosesnya itu kita gini, kita kan orang sepatu, jadi taunya apa sih bikin sepatu. Nah kita tuh mau gimana framework yang bisa kita desain biar tadi kesusahan-kesusahan yang terjadi itu bisa kita selesaikan masalahnya. Tapi kita kan bukan bikin air, bukan bikin sumur, bukan bikin bangunan, kita bisa medianya itu cuma sepatu. Ya. Nah itu nyari solusinya tuh kita cari angle-nya lewat mana ya, research sana sini, dan paling penting sebenarnya dari tim desain nih PR paling beratnya. Karena kalau kita bisa ngambil cara malas, menurut gue cara malas adalah oke, apa Sumba, tenun, ikat, oke, kalau gitu kita jadiin sepatu yuk, langsung potong set jadi sepatu. Sayang banget tenun Sumba. Nah itu kan potong-potong. Untung tim desain kita itu orangnya bener-bener waras semua ya, nggak kayak saya yang bener, pokoknya biar cepet deh gimana. Tunggu mas, ini nih kita research dulu ya, berapa lama? 3 bulan serah lo deh. Mas gue bisa ngobrol online nggak? Oke ngobrol online, itu 3 bulan lagi. Mas kayak kita perlu ke Sumba deh. Ya udah jalan. Jadi di saat pandemi ke Sumba tuh hebat loh. Jadi kayak bener-bener kita nggak boleh fail, nggak boleh gagal. Hopefully emang nge-trigger brand-brand lain juga. Ya. Tapi tadi prosesnya jadi lama banget. Nih gue mau share lagi nih untuk nambahin Yuka. Jadi yang gue juga salut banget nih kerjasama sama teman-teman Brodo. Akhirnya kita bikin satu kolaborasi, bikin sepatu yang inspired by tenun Sumba. Dan kita pengennya hasil dari penjualan itu juga sebagian untuk kita bisa give back membantu orang-orang di Sumba. Bantuannya berupa apa? Yaitu sepatu gratis. Sepatu gratis. Wow, penting banget. Karena anak-anak di sana nih teman-teman kalau belum pernah ke Sumba, jalan kaki berkilo-kilo ke sekolah pakai sendal jepit. Kadang barefoot loh. Mereka barefoot. Jarang banget punya alas kaki, dan mereka itu tanya di sini mungkin ada saudara kita namanya, halo Kakak Opi. Dia adalah orang yang tinggal di Sumba. Dia sebenarnya di keluarga Sabu, tapi dia sendiri tahu banget bahwa anak-anak di Sumba itu udah emang normal banget tiap hari harus berangkat sekolah, membawa air itu tuh. Kalau kita Car Free Day paling lama berapa Din? 15 km apa 20 itu udah sebuah prestasi. 10 kali gue sekarang. Mereka mungkin 20 itu sekali jalan. Pulang balik lagi ke rumah tuh 20. Itu bukan merupakan sebuah olahraga maraton ya kakak. Ini adalah sebuah aktivitas keseharian. Dan nggak pakai sepatu. Bayangin itu kakinya kayak apa sakitnya menempuh medan dengan
bebatuan nggak jelas dan menembus lahan yang mungkin belum dibuka gitu. Bantuan kita cuma bisa berupa sepatu aja, mudah-mudahan itu bisa memberikan suatu bentuk. Jadi ini loh. Memberi foundation literally. Yes, foundation kan? di kaki. Fondasi di kaki. Dan kan safety ya, nomor satu memang safety dari berjalan, maksudnya anak kecil. Cara mereka berjalan, perlindungan, itu jangka panjang terhadap struktur tubuhnya. Ini panjang banget gue cerita tentang kaki ya. Perlindungan terhadap luka-luka, cacing dan lainnya, itu yang foundation. Tapi yang lebih penting sih sebenarnya maknanya itu loh. Ada yang peduli loh. Gue sekarang ibaratnya kalau ke sekolah kan punya gear ya. Seragam, tas, buku, terus ada sepatunya, udah lengkap nih. Gue sebagai pelajar gue sudah lengkap dan hopefully mereka jadi berpikir untuk oke, gue harus menamatkan sekolah gue gitu. Iya, gue harus do well in school karena ada yang sponsorin gue sepatu loh. Lebih pede juga kan, lebih pede juga. Produknya tuh seperti apa kolaborasi ini? Oke, kalau yang kolaborasi ada dua. Yang pertama memang satu itu interpretasi pop culture-nya kita yang lagi dipakai Mbak Dian sekarang. Jadi teman-teman, kamu lihat. Ini teman baik kita, seorang visual artist talented yang kita sering banget kolaborasi sama mereka. Bro, interpretasikan dong si cerita-cerita ini, gue kasih aja bahan nih. Udah lo sebagai seniman interpretasikanlah jadi sebuah grafis dan nanti kita jadikan sneakers. Nah kalau yang ini emang kita jualnya massal. Jadi akan banyak, tapi bukan, part of the profit sebagian besar akan kita gunakan sebagai modal untuk kita jadikan sepatu lagi untuk kita sumbang. Oh wow, oke. Nah jadi ini sepatu sekarang udah bisa dibeli di mana? Lagi tunggu pengumumannya saja abis ini. Dalam proses produksi. Tapi yang pasti yang gue inget kalau nggak salah desainnya ini juga sangat terinspirasi dari kain motif Sumba. Ya. Ini ya, berarti kayak motif yang kamu pakai? Kayak kain Sumba kan seperti ini dan dia ada motif-motif, ada arti-artinya. Jadi ini. Diinterpretasikan modern gitu. Ini aku penasaran dengan cerita behind the scene-nya. Kalian katanya punya klipnya nih tentang behind the scene story di balik pembuatan kolaborasi ini nih, terjadi kolaborasi ini. Boleh kita putar videonya? Silakan. Sumba adalah sekeping surga yang jatuh ke bumi. Sumba itu sendiri mempunyai nilai historis yang sangat tinggi. Yang dikenal dengan Tanah Humba, ada rumah-rumah adatnya, ada kuburan megalitiknya, ada baharinya, ada air terjunnya, ada sabananya, ada yang sangat luar biasa. Sejak Belanda abad 18 itu menemukan Sumba. Nah saat itu waktu mereka datang itu mereka mulai berkenalan dan melihat orang-orang yang mengerjakan kain itu. Ternyata menarik gitu. Sebetulnya kain ini hanya untuk upacara, dipakai pada upacara dan untuk keseharian masyarakat ya. Tapi sejak orang dari luar Sumba mulai tertarik membeli, mulailah saat itu punya nilai ekonomi. Kain Sumba ini merupakan lapangan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, kebutuhan makan, terus kami mampu menyekolahkan anak sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam proses pembuatan kain ikat itu sendiri, ada saling gotong royong, ada saling kerjasama, saling membantu satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah di dalam pembuatan tenun itu membutuhkan kurang lebih 42 proses cara pembuatan tenun. Semuanya ini ada rumus matematikanya. Jadi 8 putes ini karena dilipat bagi 2, jadi sebelahnya itu dia 125,
Jadi untuk satu lirannya itu jadi 250. Kalau sudah ini terlepas tidak bisa tenun lagi. Di dalam proses pembuatan kain sumba itu ada dia punya sakral. Lebih khusus pada pembuatan proses indigo. Di mana dalam proses itu dia mempunyai suatu tempat yang tersendiri. Ya boleh bilang diasingkan dari orang yang berlalu lalang. Jadi sebelum tempat-tempat itu dipergunakan, dilakukan dulu ritual adat. Di dalam kain sumba ini, di situ ada simbol-simbol yang sangat punya nilai sejarahnya yang tinggi. Salah satunya ayam, kakatua, dan juga mamuli. Lihat keunikannya daripada mamuli ini, dan dia mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi di dalam budaya Sumba itu sendiri di dalam pelaksanaan ritual. Di mana kaum lelaki ini meminang wanita Sumba dengan membawa mamuli dalam bentuk emas. Karena dia menganggap sebagai wanita yang hebat, yang luar biasa di dalam keluarga, dia mampu memberikan turunan pada keluarga suami. Keketuaan di dalam budaya Sumba itu sendiri, dia mempunyai peran sebagai yang mempersatukan. Di mana di dalam pelaksanaan ritual adat apa saja, selalu ada bahu-membahu. Selalu ada ayam, itu lambang pemimpinan. Kalau tidak ada ayam berkokok, berarti di situ tidak ada pemimpin lagi. Jadi lewat itu sudah kami sebagai generasi sekarang dan regenerasi berikutnya perlu kami lestarikan. Karena Nunan Sumba ini merupakan warisan leluhur yang perlu kami pertahankan, kembangkan, dan kami lestarikan untuk masa-masa yang akan datang. Salah satu perhatian saya yang paling utama ialah bidang pendidikan. Saya percaya kemajuan negara sangat bergantung dari kualitas pendidikannya, dan saya melihat masih banyak kesenjangan pendidikan di Indonesia. Ke sekolah kami itu tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4. Hanya bisa dilalui oleh roda 2, itu pun pada musim kemarau. Jadi memang cukup jauh. Kita kalau masih ikut jalur lama itu 3-3,5 jam untuk sampai di sekolah. Dengan kondisi jalan yang turun lembah, lewat sungai, naik bukit, ikut lereng, jadi segala macam itu tantangan kita harus hadapi. Bersama Brodo dan para penenun Sumba, kami mempersembahkan sepatu tenun ikat Sumba, dibuat dari kain tenun yang didesain khusus, serta dikerjakan dengan menggunakan pewarna alami, di mana prosesnya memakan waktu yang cukup panjang. Hasil penjualan sepenuhnya akan kami donasikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Seperti kata pepatah, hendaklah berbuat baik kepada sesama, segenap sesama adalah keluarga. Yang mau beli itu tadi, Kaliku Ina sepatu sneakersnya. Ada yang mau beli nggak? Beli ya, ini jangan ngarep dikasih loh. Harus beli karena nanti proceednya buat teman-teman kita di Sumba juga. Ini jadi nanti ceritanya gimana sih, harus bidding kah atau seperti apa prosesnya? Untuk yang koleksi awal pertama banget ini emang harus bidding karena bener-bener limited banget. Mungkin teman-teman dari product and design dalam membuatnya aja satu itu bisa 2-3 bulan sendiri. Jadi panjang banget prosesnya dan itu tidak bisa banyak, bener-bener super limited banget. Jadi awalnya akan seperti itu, tapinya gini. Karena kita janji ke mereka, karena kita mau bikin ini solusi sustainable.
Jadi nggak hanya dari pariwisata aja dan nggak hanya beli kain aja, gimana kok ini bisa jadi medium sepatu yang bisa mendunia suatu hari. Ya. Nah jadi kita sengaja bikin video panjang, bikin ceritanya deep banget karena ini mau kita bawa keluar. Ya, Gitu. oke. Hopefully ini dengan awareness ini dapat volume, dapat lain-lain dan semua tuh rantai ekonominya jadi bermanfaat. Ya. Gitu sih. Jadi lebih circular ekonominya berjalan. Nah, Dian Yes. mungkin yang harus kita tahu ini kalau tadi kita lihat dari video pembuatan tenun Sumba tuh benar-benar kayak teliti banget, meticulous banget dan memakan waktu lama, harganya pun juga nggak murah. Jadi biar orang-orang tuh paham berapa emang ini sepatu berharga banget gitu loh. Dan kenapa dari aspek budayanya kita harus paham bahwa ini sangat amat berharga. Seperti teman-teman tadi udah lihat di video, ternyata proses pembuatan kain Sumba itu kan berlapis-lapis dan lama banget. Seperti proses batik, cuma ini bedanya dia benar-benar dari benang. Jadi dari kapas aja dipintal dulu menjadi benang, terus habis itu dia hitung dulu ada 250 jaringannya, terus dia tenun dulu menjadi, sebelum ditenun pas masih dalam bentuk benang, dia desain dulu dan desain itu diikat dulu, makanya kenapa namanya kain ikat. Nah setelah sudah diikat baru dia melakukan pencelupan dengan pewarna-pewarna alami, hanya pewarna alami ya, kita hanya bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin yang mau bekerja dengan pewarna alami. Kenapa pewarna alami ini beda banget sama pewarna kimia? Karena kalau pewarna alami itu kan benar-benar dari tanaman. Jadi yang warna biru itu dari daun indigo teman-teman. Dan daun indigo itu kalau kita olah untuk menjadi pewarna, ternyata kadar kebiruannya itu sangat tergantung dengan mood si ibu yang ngaduk di hari itu. Kalau tergantung energinya ya. Jadi ibunya lagi happy biasanya birunya cerah. Kalau ibunya lagi kurang happy, lagi sedih, lagi marah, lagi kesel sama suami, jadinya butek, agak mengarah ke abu-abu. Ini menarik banget. Dan ibu-ibu atau gadis-gadis yang lagi datang bulan tidak diperbolehkan mengolah warna indigo karena nanti nggak jadi warna birunya. Jadi ada kayak gitu-gitunya, kita tuh bermain dengan alam, sesuatu yang emang fluktuatif, emang banyak banget variabelnya, dan itu baru contoh warna biru doang. Kita bicara lagi dengan warna merah. Kalau warna merah dia pakai apa? Pakai buah manggis, pakai kulit manggis. Jadi ada yang kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam turunannya. Dan kita tuh sebenarnya pengen mengangkat filosofi yang ada di balik pembuatan kain Sumba dan kita terjemahkan menjadi sepatu. Kenapa sepatu? Karena sepatu itu adalah salah satu item yang bisa kita gunakan dalam keseharian fashion kita dalam modern life di ibu kota ini, di kota besar. Nggak mungkin dong kita tiap hari mungkin pakai kain Sumba dengan dia diterjemahkan menjadi sepatu oleh teman-teman di Brodo. Keindahan kain Sumba itu jadi bisa kita apresiasi dalam bentuk yang lebih bisa wearable. Kan ada langsung yang nanya, hah sayang banget mbak itu kain Sumba udah segitu mahal dan segitu susahnya diproduksi tiba-tiba dipotong buat pola bikin sepatu. Nah teman-teman nanti kalau misalnya mau lihat videonya lagi, yang hebat dari teman-teman Brodo ini adalah mereka datang ke Pulau Sumba, kenalan sama mama-mama pengrajin kain ini Sumba, dan mereka mengedukasi mama-mama ini bagaimana bentuknya pola sepatu. Jadi mereka akhirnya khusus buat proyek ini menenunnya tuh bukan tenunan kain biasa dipotong jadi sepatu, enggak, tapi khusus dia menenun sesuai dengan pola sepatunya Brodo. Jadi bentukannya tuh udah bentuk sepatu, ada lidah sepatu, ada yang buat tumit. Jadi tepuk tangan dulu dengan kehebatan teman-teman Brodo. Orang-orangnya. Keren banget, Orang-orangnya. keren banget. Makanya Project Lestari ini nggak hanya semata alam dan manusia tapi juga budaya. Karena itu aspek yang penting banget. Kita pengen ngobrol dengan lead design dari Brodo, Mas Asmi Robi. Mas Asmi Robi, silakan masuk ke dalam. Hai, silakan. Hai Mas Robi, silakan bergabung. Dan kita mungkin boleh di-share sesulit apa tingkatannya dari level 1 sampai 10 untuk bisa menciptakan tadi tuh. Seperti apa sih kesulitannya? Sulit banget. Soalnya kita pertama ini hal baru banget kan. Hal baru buat para pengrajin. Bayangin aja, maksudnya mereka berpuluh-puluh tahun ngelakuin hal yang sama, membuat motif yang sama, terus tiba-tiba kita datang ngajak, ayo bikin kain tapi pola sepatu. Kan apa ya, buat mereka itu hal baru. Itu bukan keluar dari zona nyaman lagi tuh. Ini masnya kayak ngebujukin mama-mamanya nih ngomongnya apa aja nih, dikasih sogokan makanan apa Kasih aja nih. kerbau berapa kamu sama babi berapa?
Pokoknya makan sirih banyak banget makan ya. sirih banyak. Makanya Ditawarin agar sirih. diterima tuh saya mencoba apa ya, berbaur makan sirih. Wah, aneh banget itu waktu itu. Rasanya aneh banget. Berapa lama Mas Robi di sana? Oh, 7 hari seminggu. Sebentar, berapa rumah yang didatengin untuk bujukin mama-mama ini? 17? 12 Ada 5 desa kalau nggak salah. Wow. Setiap rumah ada sirih lagi harus dikunyah. Iya, Jadi harus mabok punya sirih dia. Mabok sirih. Tapi nggak jalan kaki dong dari satu desa ke desa Nggak. lainnya. Nah terus udah gitu mungkin yang boleh dikasih tahu akhirnya tuh gimana tuh akhirnya mereka bisa ngikutin. Karena kan ini beda banget ya dari Iya. apa yang mereka Iya, kerjakan betul. untuk sepatu. Akhirnya bagaimana mereka bisa mengerjakan sesuai yang permintaan Mas Robi. Jadi kita apa ya, ngarahin banget nih. Kita ngasih apa ya, pemahaman sepatu ini konstruksinya seperti ini dari awal banget kan. Sepatu ini konstruksinya begini, dibuatnya seperti ini. Jadi perlahan mereka mulai mengerti kan apa yang harus lakukan buat bikin sepatu. Jadi beberapa tahap dalam mereka menenun tuh ada yang harus diadaptasi lagi kan buat mereka. Begitu juga buat kami. Karena kan kami yang terbiasa bikin produk massal gitu kan, manufacturing, tiba-tiba ke bikin produk yang handmade, yang berkebalikan. Ini jatuhnya haute couture nih kalau ini. Iya. Jauh banget. Udah bukan bespoke lagi ya. Iya. Ini mau ke Paris Fashion Week layak nih kayaknya ya. Jadi ya apa ya, kita kayak beneran datang ke sana bawa pola sepatunya. Bawa pola sepatu gini loh, maunya gini, ibu, mama. Jadi sesederhana ngikutin pola sepatunya aja sih. Gitu Oke, sih. ini aku masih banyak pertanyaan tapi aku tahu teman-teman pasti ada yang pengen nanya-nanya juga sama Kak Dian, Kak Yuka atau Kak Robi. Boleh ya nanti ada kesempatan untuk nanya, angkat tangannya aja. Tapi aku pengen tahu Mas, kalau di sana tuh kan pasti ibu-ibu punya kesibukannya banyak banget dan dia belum tentu mau bekerja selama durasi waktu yang kalian udah terbiasa kerja Ya, gitu ya. loh kalau dengan di Jakarta. Betul. Nah konsistensi itu Mas, kadang aku kan gemes gitu Ya. ya. Mama deadline nih mama gitu bilangnya gimana? Itu kalau kamu bagaimana tuh menata kesabaran hatinya itu? Ya, apalagi remote kan jauh, Nah, Bandung, makanya. Bandung, Sumba. Itu kita apa ada salah satu apa ya? Apa ya sebutnya? Partner ya? Partner. Ah. Mitra. Jadi mama di Sumba yang menenun mungkin nggak langsung di-push sama kami, tapi Pak Fidel dulu. Pak Fidel baru Ada nge-push. local hero-nya. Iya, local hero. Ya. Bahasanya juga beda-beda kan? Ya betul. Bahasanya. Fakta itu buat packaging Ya. yang terbuat dari daun lontar. Pengrajinnya mama tua, dia nggak bisa bahasa Indonesia dan Tapi pasti tahu presidennya siapa? Iya. Yakin aku kalau itu. nggak bisa Oh, bahasa di Indonesia sana. dan nggak bisa baca dan nggak bisa baca gambar. Iya, iya. Dan kita gimana caranya bikin mock up packaging itu dikirim ke sana biar mama tua itu megang dan bikin dan akhirnya kesampaian beres jadi. Jadi komunikasinya harus dalam bentuk ya, Dalam bentuk. tactile, nggak Iya, bisa tertulis, nggak Tactile bisa banget, gambar. Mbak. Iya, betul. Gila. Itu cerita tersendiri tuh dari produknya. Tapi ada nggak sih dari mereka? Emang ini buat apa sih? Kok kamu nyuruh aku bikinnya beda gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Emang ini sebenarnya nantinya aku dapat apa Ada yang marah-marah nih? Gitu. ngambek-ngambek gitu nggak mamanya? Waktu pertama cerita sih kaget juga sih mama tua kan. Ini buat apa kok tiba-tiba ke sepatu? Cuma kan kita ngasih apa namanya? Ngasih pemahaman. Mereka juga kan udah melakukan eksplorasi ke banyak produk. Alih wahana ke banyak produk fashion terutama bucket hat, ada baju. Cuma kasih pemahaman sebenarnya yang itu bisa memicu potensi-potensi yang lebih luas dan mereka akhirnya ngerti dan akhirnya tiba-tiba semangat gitu kan. Apalagi ketika saya makan sirih lagi. Gitu. Jadi kunciannya adalah sirih sebenarnya Betul, teman-teman. berbaur. Ada cerita lucu, jadi Robi ini tiba-tiba pakai baju prajurit ya, prajurit Sumba. Langsung, Mas, Kayak tentang pasola gitu. Iya kayak pasola gitu. Mas Robi kita jadikan tumbal, kita taruh sini aja biar jadi, soalnya ini kita udah berkali-kali hampir nyerah loh. Ini susah banget loh. Susah banget. Ya gimana gitu. Ya harus jalan lah gitu-gitu. Jadi berkali-kali tim desain kita, apalagi yang namanya budget tuh udah ya kita cek aja tulis bodo amat jalan pokoknya harus jadi nih. Gitu. Jadi ya ini
ya saya juga masih takjub Yang penting ya. makan siri aja dulu. Makan sirih. Yang namanya tuh persisten ya, persisten dan juga harus memang paham dengan budaya Paham, lokal. betul. Ya kita nggak bisa datang dengan budaya anak Jakarta, anak Bandung. Ya betul sih. Iya kan, jadi gimana caranya kita bisa dapat apa yang kita mau, tapi juga mereka dapat juga Dapat dong dari juga, kita. Itu jadi menarik banget ya Din, gue Iya. jadi menyadari dengan adanya kolaborasi ini kita yang ada di Jakarta, teman-teman yang juga mungkin kerja dari Bandung, tiba-tiba bisa berkolaborasi sama saudara kita sesama orang Yes. Indonesia yang ada di Sumba. Kita jadi nyadar banget betapa kita tuh berbeda-beda banget, kebudayaannya beda banget, dan bagaimana kalau kita basically pada dasarnya mau mempelajari budaya mereka dan mau toleransi dan mau nerima perbedaan, akhirnya bisa aja tuh kerjasama bareng-barengan Dan jadi. banyak yang dikerjain Dan banyak ternyata. gitu loh, jadi emang intinya adalah kita harus mau reach out dan mau terbuka juga gitu. Banget. Dari teman-teman, aku buka kesempatan. Ada yang pengen tanya, komen, mau start early bidding mungkin. Gimana? Mbak silakan. Halo, sebenarnya produknya keren banget. Cuma pertanyaanku, ini kan tadi dengan ceritanya susah banget bikinnya. Berarti kan akan ada masalah supply nih. Dimana kan nggak akan mungkin di mass produce kan. How do you, rencananya gimana sih gitu untuk cater itu dan kayak buat perusahaan Brodo sendiri dampaknya apa selain dampak-dampak moral yang gitu. Pasti kan bisnis harus cuan dong ya gitu. Nggak bisa sosial aja gitu lah, rencananya gimana gitu. Kak Syara, silakan. Ini supply chain ini mungkin dramanya lebih kenceng daripada Romeo and Juliet ya. Ini isu yang apalagi memang background engineer, kita ngelihat kerumitan ini emang parah banget. Apalagi urusan supply demand plus tadi jangankan supply demand, untuk menciptakan supply-nya aja susah banget. Jadi kita ngambil approach-nya gini, ini karena kita bilang ini awal nih, ini bukan apa ya, bukan akhir atau abis ini selesai. Jadi ini emang titik pertama, selayaknya kita baru bikin mobil pertama aja, atau kita ibaratnya bikin telepon yang pertama kali. Kalau bikin telepon kan, kalau cuma satu kan ibaratnya ya nggak guna mau telepon siapa. Jadi perlu proses, dan kita tahu memang akan panjang sekali perjalanannya, dan kita emang mengadakan acara ini bentuk komitmen aja sih. Nge-remind kita ini perjalanan akan panjang dan harus kita nikmati aja. Kalau ngomong teknis mungkin bisa saya siapin aja slide-nya nanti. Cara menyelesaikan isu supply chain, tapi emang impact-nya adalah limited itu. Tapi emang sengaja biar tadi ceritanya itu didalamin dulu. Kadang kita take for granted aja, contoh, oh sepatu oke, beli keren, selesai. Padahal kalau kita ceritakan ini ada doa dari ibu-ibunya, ada dari pembuatnya, ada Mas Robi makan sirih banyak banget. Jadi lebih apresiatif dan lebih mindful lagi dalam mengkonsumsi produk. Jadi hopefully ini bisa menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu menjawab. Tapi kalau dari Dian ada nggak yang kayak soal urusan ini nih, Yuka lu pokoknya harus jual sebanyak ini ya? Atau gimana kalau dari Nggak kamu? sih. Kalau dari gue, willingness dari Brodo aja untuk mau kerja sama-sama kita yang kita nggak cuma profit oriented tapi juga ada give back kepada society, itu udah nunjukin banget betapa Brodo itu is a brand yang udah on a different level lah daripada brand-brand lokal lainnya. Soalnya kalau kita merasa kita udah punya kesadaran untuk punya impact sosial seperti ini, apalagi orang-orang yang jauh banget dari kita gitu loh, berarti kan kita udah punya kepekaan sampai situ. Itu udah nunjukin banget bahwa ini yang Brodo lakukan itu udah sesuatu yang pencapaiannya tuh udah bukan sesuatu yang tangible, tapi udah sesuatu yang intangible banget. Betapa bagaimana si Brodo ini bisa menginspirasi brand-brand lokal lainnya untuk mau melakukan hal yang sama, impact dan dampak sosial yang sama yang mungkin nanti bisa ditiru sama brand-brand lokal lainnya dengan kolaborasi-kolaborasi antar suku, antar pulau seperti ini gitu. Banget. Dan insya Allah cuan akan infinity kalau kayak gitu, Yuka. Biasanya sih gitu ya. Biasanya gitu. Biasanya berkahnya tuh Ada udah lagi, habis, insya silakan. Allah ya. Halo, Bang Yuka, Kak Dian. Halo. Bang. Saya Firman dari Tebet. Pertama untuk Bang Yuka, kalau melihat partner proyek Lestari ini, kedepannya apakah memang Brodo akan mulai berganti bahan dasar yang memang di awal dominasinya adalah kulit ya? Kalau kita lihat proyek Lestari ini kan kayaknya tadi dari awal kita buka dari partnernya semuanya kan tidak ada satupun mungkin ya yang berbahan dasar kulit. Yang kedua ke Kak Dian, bicara proyek Lestari bareng Brodo, kali ini Kak misalnya kalau yang proyek pertama ini harapannya Kak Dian untuk Sumba sudah tercapai, kira-kira ada nggak daerah-daerah lain yang mungkin jadi objek utama?
Terima kasih. Terima kasih Mas. Tadi Mas siapa namanya? Firman. Firman. Nah, silakan. Dari Yuka dulu, abis itu Dian. Silakan. Kok gue lupa pertanyaannya sebentar. Oh ini, yes. Material. Again ini akan panjang banget, nanti kita ngobrol aja abis ini. Ini makanya kita ngajak teman-teman ini, please banget abis ini tolong diajak ngobrol, terus dibaca lihat diajak apa ya, lihat ininya apa namanya displaynya karena ini emang future ada di sini nih. Kita perlu solusi yang lebih baik untuk sepatu. Tapi mungkin ada sedikit stigma bahwa kulit itu tidak sustainable dan lain, mungkin itu agak salah. Tapi kulit yang diprosesnya tidak baik itu yang tidak sustainable. Kulit yang diprosesnya tidak baik adalah kulit yang harganya murah. Kalau boleh jujur, kita juga masih menggunakan itu. Jadi ini kita juga masih menggunakan dan ini menjadi momentum untuk kita untuk mulai start switching pelan-pelan. Jadi dari itu semua mungkin ada sertifikasi untuk kulit namanya LWG. LWG Leather Works Group itu sertifikasi internasional yang dimana brand Nike, Timberland, Adidas itu semua pakai itu. Jadi at least mereka udah melakukan hal yang baik dan benar. Hopefully dengan kita mulai pelan-pelan switching ini kita menuju arah yang baik lagi. Tapi yang masalah sebenarnya plastik sih. Plastik ini isu banget. Jadi hampir semua sepatu yang kita pakai ini pasti ada elemen plastik. Nggak ada yang 100% bersih. Sempat konsultasi sama teman yang emang dia itu expert di bagian situ, di bagian kemarin dia melakukan studi ke Burberry, di mana mereka bisa mulai pelan-pelan transisi. Terus bro, lo mau ada budget berapa? Mau pindah ke sini semua? Ya gimana dong? Terus kalau berdasarkan budget ya? Yes, kita terus gini, dia ngasih solusi sebenarnya simple banget. Lo nggak bisa ninggalin nih pengrajin-pengrajin kulit Garut, pengrajin-pengrajin UKM di Bandung yang kita pakai masih handmade dan sama sekali tidak sustainable dan sangat jorok ngerjainnya. Lo tinggalin, lo pindah ke pabrik LWG, pabrik yang punya license, itu lo nggak nyelesain masalah. Lo cuma mindahin aja. That's not how you do it. Jadi gimana dong? Simple, inspire mereka aja, pelan-pelan. Tadi waste-nya ditaruh di mana? Mau dipindahin nggak? Dan lo harus mengincentivize dengan cara pabrik-pabrik ini yang mini-mini ini mereka cuma butuh kepastian order aja kok. Jadi mereka nggak butuh ordernya banyak. Tahun ini kita produksi segini, jadi mereka bisa siap-siap dan mereka mau invest. Jadi kita lakukan pelan-pelan baby steps, mungkin bukan baby lagi ya. Merangkak pelan banget untuk at least ke arah yang benar. Tapi again, this is a great business for global ya. If you want to be global, this is the way to go. This is the only way. Tren udah mengarah ke sana. Jadi sekarang realitanya market di Indonesia apakah ready atau tidak masih kecil. Tapi at least kita start dulu deh. Waktu itu menjadi tren, kita yang udah duluan loh, kita otentik, kita mau ke arah sini. Jadi banyak banget yang mau disampaikan tapi kalau udah jadi tren kita udah ikutan dari awal bukan follower telat belakangan gitu lah ya. Itu sih penting banget. Iya, sebelum walaupun berdasarkan budget ya Kak. Sebelum Mbak Dian jawab, Mas Firman kalau misalnya diganti materialnya jadi material yang lebih sustainable tapi harganya lebih mahal, Mas Firman mau beli atau enggak? Tergantung kebisaan Mas Firman belinya juga ya. Kenapa? Asalkan Brodo yang buat beli ya, oke. Bagus. Jawaban yang bagus, Anda dapat kesempatan untuk bidding nanti. Silakan Dian. Oke, tadi kan pertanyaan Mas Firman kan tentang Sumba. Kalau udah Sumba, terus berarti ada daerah lain nggak sih di Indonesia ini yang mau jadi fokus lagi gitu? Tentu saja pasti nggak akan terbatas cuma Sumba doang kok Mas gitu loh. Kayak kemarin kami bikin beasiswa tuh, aku waktu kemarin tuh fokusnya ke Bantul, Gunung Kidul di Jogja. Jadi itu memang daerah sulit air juga. Dan banyak banget anak-anak yang pinter banget sekolahnya tapi ternyata mereka masih perlu banget dibantu gitu loh, karena ya air bersih aja mereka juga nggak ada, boro-boro mau punya penghidupan yang oke banget gitu. Intinya di Indonesia ini banyak banget sebenarnya daerah-daerah yang masih perlu dibantu, banyak banget yang terluar, tertinggal, terpencil, apa sih namanya 3T itu pokoknya kalau jadi biasanya kalau anak-anak Indonesia mengajar termiskin ya adanya di situ, tertinggal, pembangunan tertinggal segala macam. Cuma kayaknya kalau kita terlalu sporadis mau di mana-mana, daripada kita menebar benih kecil-kecil debu-debu di semuanya rata,
Aku rasa lebih impactful kalau kita fokus ke satu daerah and then kita fokusin di situ. Dan aku biasanya cuma mau membantu daerah yang pertama yang aku pernah ke sana. Yang kedua yang aku juga beneran kenal sama orang-orangnya. Jadi punya ikatan, punya hubungan emosional sama mereka. Jadi nggak asing banget gitu loh, beneran udah kenal gitu loh. Aku rasa untuk PR kita bersama sih Indonesia yang luas ini kita bantu bareng-bareng. Mungkin kalau misalnya aku sama Yuka bantuin Sumba, mungkin teman-teman lain bisa bantuin daerah yang belum kita bantu. Jadi kita bagi-bagi tugas aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa ngajakin yuk teman-teman yang lain ikut juga yuk bikin sesuatu yang punya dampak sosial tapi mungkin di daerah yang lain. Mungkin gitu sih. Mudah-mudahan bisa nular ya ke banyak ini lagi kolaborasi lain. Ada kesempatan untuk satu penanya lagi ya. Nggak ada, kalau gitu aku yang nanya. Aku pengen teman-teman di sini dari Mas Robi, Yuka, Dian sama-sama ajakin kenapa harus ikut bidding. Kenapa harus ikut bidding dan juga karena bidding ini nih ternyata cuma sekali ini aja ya Yuka ya? Tes. Tadinya kita mau hari ini aja, Okay. cuman teman-teman dari di luar Jakarta pada Baik. DM, jangan langsung ditutup dong, dibuka dulu biar bisa lihat-lihat dan segala macam. Oke, kalau gitu kenapa wajib ikut bidding? Mas Robi. Pertama karena ini pertama mungkin di dunia ya sepatu dari tenun ikat yang didesain dan ditenun langsung menjadi corak pola upper sepatu. Kedua dari motif warna itu representasi kehidupan warga Sumba Timur. Jadi ketika makai seakan-akan ada Sumba Timur di setiap langkah orang yang pakai itu. Gitu. Wow, Yuka kenapa harus ikutan? Gue inget kalau waktu diskusi Mbak Dian cerita kalau tenun itu tuh bukan kain-kain yang dipakai tapi harta ya. Dipakai untuk itu ibarat perhiasan atau emas buat mereka. Dan apakah jubah perang dan lain, pokoknya ceritanya itu panjang banget tentang si tenun ini. Jadi it's not just kain gitu loh biasa, tapi sebuah objek yang kesakralannya tuh tinggi banget. Apalagi pada saat membuatnya tuh ya benar-benar proses pelan-pelan. Jadi bukan tentang produknya keren atau enggak, ya emang keren ya. Dan bukan tentang seberapa banyak sirih yang sudah Robi lagi-lagi. Ini tentang ini aja sih, reminder momen yang hopefully bisa menjadi reminder buat kita semua bahwa ya there's a better future for us lah. Dian, silakan. Ya jadi mau nambahin Yuka juga tadi bahwa memang kain Sumba tuh bukan cuma kain yang bermotif, bukan, tapi prosesnya panjang sekali dan di seluruh setiap tahapan proses itu dikerjakan oleh ibu-ibu, mama-mama Sumba yang biasanya secara sadar maupun tidak sadar pada saat mereka ngerjain dengan ketekunan dan kesabaran, apapun yang ada di dalam pikiran mereka, kesabaran mereka itu tuh nempel di kainnya. Jadi kebayang gak sih kita tuh akan menggunakan sebuah bagian dari sebuah kain yang sudah mengandung segala kesabaran dan segala doa itu gitu loh. Jadi kalau zaman dulu itu kan kayak baju perang ya. Jadi motif itu juga ada filosofinya sehingga kalau misalnya orang berangkat perang dengan baju itu tuh kayak pakai baju jirah kayak baju yang anti peluru ibaratnya gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan sepatu ataupun produk apapun dengan kain Sumba itu kita kayak lagi pakai baju kebanggaan, kayak pakai baju yang ada doanya gimana sih? Jadi anti badai gitu loh, anti peluru. Semoga orang yang menggunakannya juga akan merasakan khasiatnya gitu. Jadi pentingnya produk ini selain emang keren banget, tapi ada ruh yang dititipkan, ada energi yang dititipkan dari para pembuatnya. Ada story yang kuat banget di situ dan juga tentunya ini produk Indonesia karena kita bangga dengan buatan Indonesia terutama yang lestari. Mas Robi, Yuka, Dian, terima kasih banyak.